Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kalian semua? Ya, insya Allah semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan kemarin saya sudah menyampaikan materi terkait dengan sifat koligatif larutan. Nah, dalam hal topik molalitas dan molaritas. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan fraksi mol ya. Fraksi. Kita tahu bahwa fraksi itu merupakan suatu bagian. Ya, fraksi ini merupakan suatu bagian. Ya, sebelum kita mempelajari fraksi mol, kita ingin menyampaikan terkait dengan larutan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan larutan? Di mana di dalam suatu larutan itu terdapat zat terlarut dan zat pelarut. Ya, misalkan sebagai contoh kita ingin membuat suatu larutan gula. Ya, di dalam larutan gula itu terdapat zat terlarut. Zat terlarutnya di sini adalah gula, sedangkan zat pelarutnya atau pelarutnya di sini adalah air. Ya, begitu ya. Kita lanjut ke dalam fraksi. Ya, fraksi ini merupakan suatu bagian. Ya, contohnya adalah dalam satu kelas terdapat 40 siswa dengan jumlah anak perempuan adalah 10, sedangkan jumlah anak laki-laki itu ada 30. Maka fraksi perempuan adalah 10 banding 40, sedangkan fraksi laki-laki adalah 30 banding 40. Nah, di dalam suatu fraksi mol, ya, fraksi mol dilambangkan dengan huruf X gitu ya, di mana fraksi mol ini menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut ya terhadap jumlah mol total dalam larutan ya. Kita bisa menyimpulkan dalam suatu persamaan. Next. Ya, dengan persamaan fraksi mol terlarut disimbolkan dengan XT, T itu artinya terlarut, maka fraksi mol terlarut di sini sama dengan XT sama dengan NT per NT plus NP, di mana NT di sini adalah mol terlarut, sedangkan NP adalah mol pelarut. Kita tahu bahwa mol ini merupakan banyaknya gram terlarut per mR, massa molekul relatif begitu ya. Sedangkan fraksi mol pelarut atau XP di sini merupakan XP sama dengan NP per NT plus NP ya. NP berarti molnya pelarut, sedangkan NT adalah molnya terlarut ya. Kita tahu di mana dalam suatu bagian itu akan tercampur menjadi satu, di mana fraksi mol pelarut ditambah dengan fraksi mol terlarut itu akan sama dengan satu begitu ya. Insya Allah sampai di sini. Kita lanjutkan next. Berikutnya ada contoh soal terkait dengan fraksi mol. Contoh yang pertama, berapakah fraksi mol urea? Berapakah fraksi mol urea dalam suatu larutan yang mengandung 12 gram urea dalam 90 gram air? Kita tahu di sini berarti yang ditanyakan adalah fraksi mol urea atau fraksi mol zat terlarut. Oke, kita jawab terlebih dahulu yang diketahui. Di sini yang pertama adalah 12 gram urea. 12 gram urea di sini berarti gramnya dari gram zat terlarut. Oke, zat terlarut sebesar 12 gram. Sedangkan 90 gram air itu kita tahu di situ adalah gram dari zat pelarut. Pelarut sebesar 90 gram. Nah, di sini MR urea. MR ureanya sudah ada 60 dan MR airnya adalah 18. Oke, ini MR dari urea. Oke. Sedangkan yang ditanyakan adalah fraksi mol urea, berarti X dari zat terlarut. Oke. Kita langsung jawab ya. Untuk menjawab dari pertanyaan tersebut, kita hitung terlebih dahulu mol dari zat terlarut. Kita cari mol terlarut. Mol itu gram per mR. Oke, gram per mR. Gramnya berapa dari zat terlarut? Gram dari zat terlarut di sini adalah 12. Jadi 12 dibagi mR dari zat terlarut, mR ureanya adalah 60. 12 dibagi 60 adalah 0,2. Ya, sedangkan mol dari zat pelarutnya, mol pelarutnya adalah gram per mR juga. Gramnya adalah 90, mR-nya 18 sama dengan 5. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Yang ditanyakan adalah fraksi mol terlarut. Kemarin sudah ingat ya rumusnya? X terlarut itu sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut plus mol pelarut ya.
Jadi kalau yang ditanyakan terlarut, maka yang di atas adalah terlarut, sedangkan yang di bawah adalah terlarut dan pelarut. Oke, mol terlarutnya di sini adalah 0,2 ditambah 5, maka sama dengan 0,2 dibagi 5,2 ya. 0,2 dibagi 5,2 itu sama dengan 0,038. Jadi kita tahu bahwa fraksi mol zat terlarut di sini 0,038. Sampai di sini insya Allah sudah jelas ya. Nah, jika nanti di soal yang ditanyakan adalah fraksi mol dari pelarutnya atau fraksi mol airnya, maka kita bisa melanjutkan. Misalkan ya, ini sampai di sini sudah finish ya. Misalkan yang ditanyakan adalah fraksi mol dari pelarutnya, maka X terlarut ditambah X pelarut itu kemarin sama dengan 1, maka X pelarut itu sama dengan X dari terlarut. Nah, ya, 1 dikurangi dari ya, 1 dikurangi X dari terlarut. 1 dikurangi 0,038. Ini sama dengan berapa? 1 dikurangi 0,038. Berarti nanti silahkan dihitung sendiri. Oke, kita lanjutkan ya terkait dengan contoh yang kedua dari contoh fraksi mol. Pertanyaan yang berikutnya adalah hitung fraksi mol urea. Fraksi mol urea dalam larutan urea 20%, sedangkan MR urea adalah 60 dan MrH2O adalah 18. Oke, di sini yang diketahui adalah massa ureanya adalah 20%. Kita tahu bahwa suatu larutan ya, jadi kita punya suatu larutan, massa dari larutan. Ini ya, massa larutannya berarti ya. Massa larutan itu diibaratkan sebagai 100%. Ya, 100% atau sama dengan 100 gramnya. Nah, sedangkan ureanya, massa ureanya atau massa zat terlarutnya ya. Massa ureanya adalah 20%, itu sama dengan 20 gram. Jadi massa pelarutnya adalah massa pelarutnya berarti sisa dari 100 dikurangi 20 itu sama dengan 80% atau sama dengan 80 gram. Gini ya, MR urea sudah ada. MR ureanya adalah 60, MR dari H2O-nya atau airnya adalah 18. Sedangkan di soal yang ditanya adalah fraksi mol urea atau X dari terlarutnya. Ya, kita perlu menghitung terlebih dahulu, yaitu N terlarutnya dulu, yaitu mol dari zat terlarutnya atau urea, berarti gram per MR. Gramnya adalah tadi nih 20, MR ureanya adalah MR urea di sini adalah 60. Ya, 20 dibagi 60 itu ketemunya adalah 0,33. Mol pelarutnya berarti gram per MR juga. Gramnya adalah 80, MR-nya adalah 18. Oke, sebentar ya. 4,44. 4,4. Ya, seperti ini ya. Maka untuk menentukan, ya sebentar sayang. Ya, XT itu sama dengan NT dibagi NT plus NT. NT-nya adalah 0,33 ditambah 4,4. Hasilnya 0,33 dibagi 4,73. Maka 0,33 dibagi 4,73 akan terdapat hasil 0,69. Jadi kita sudah bisa mendapatkan hasil bahwa fraksi mol dari urea atau fraksi mol zat terlarut di sini adalah 0,069. Kalau nanti terkait dengan hitungannya ada angka yang salah, nanti bisa dikoreksi bersama. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri langsung ke nomor WA saya. Saya tutupkan sampai di sini terkait dengan fraksi mol. Nah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.